Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Dede Kurniawan dengan NPM 211506172. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah pengolahan citra dari awal sampai dengan pertengahan. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pengolahan citra. Jadi secara visual, citra itu merepresentasikan informasi yang terkandung di dalamnya, sehingga mata manusia dapat menganalisis dan menginterpretasikan informasi tersebut sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Nah, kandungan informasi dari citra itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada informasi dasar yang bersifat dan informasi yang bersifat abstrak. Nah, sedangkan informasi dasar itu sendiri terdiri dari warna, bentuk, tekstur, dan dapat diolah secara langsung oleh komputer tanpa membutuhkan bantuan tambahan pengetahuan khusus. Analisis terhadap informasi dasar citra kita kenal sebagai sebutan low level image analysis. Kemudian ada informasi abstrak. Nah, informasi abstrak adalah informasi yang tidak langsung dapat diolah kecuali dengan bantuan tambahan pengetahuan khusus. Apa maksudnya? Jadi contoh dari informasi abstrak itu ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah dapat menggambarkan situasi perasaan seseorang seperti keadaannya saat sedang sedih, senang, marah, dan lainnya. Nah, gambaran peristiwa atau situasi saat citra itu direkam juga termasuk informasi abstrak. Kemudian, informasi ini tidak dapat dianalisis dan dikenali oleh komputer kecuali menggabungkan informasi dasar dengan tambahan pengetahuan khusus. Kemudian di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis citra. Yang pertama ada citra berwarna. Citra berwarna itu sendiri merupakan representasi yang menggunakan 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Nah, pada dasarnya citra warna ini adalah yang paling sering kita lihat saat ini, yaitu gambar yang mempunyai banyak warna. Nah, dari tiap warna ini, setiap warna itu dihasilkan dari kombinasi dari 3 warna dasar, yaitu red, green, dan blue. Nah, red, green, dan blue ini dikodekan dengan 8 bit per warna, yaitu total 3 kali 8 sebanyak 24 bit atau 3 byte. Nah, 1 byte untuk masing-masing warna. Nah, selain RGB ada juga representasi citra yang menggunakan komponen warna lain, yaitu hue, luminance, value, chrominance, dan saturation. Nah, variasi warna di citra berwarna atau 24 bit ini mempunyai sebanyak 2 pangkat 24 atau 16.777.216 variasi warna. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping ini ada sebuah gambar. Nah, setiap kotak-kotak ini mewakili pixel. Nah, di sini ada angka 88, 134, 97 ini mewakili dari intensitas setiap warna red, green, dan blue itu sendiri yang apabila dikombinasikan akan menghasilkan warna lain seperti itu. Kemudian ada citra gray level. Nah, citra ini adalah citra yang memiliki warna monokrom atau hanya memiliki kombinasi antara 2 warna saja, yaitu hitam dan putih atau abu-abu. Nah, transformasi warna RGB ini merupakan dari RGB untuk menjadikan citra grayscale kita bisa mengubahnya menjadi luminance. Nah, rumusnya di sini adalah luminance adalah 0,29R, 0,587G plus 0,11B. Nah, jumlah variasi warna dari citra grayscale ini ada 2 pangkat 8 atau 255 variasi warna monokrom, di mana 0 adalah warna hitam dan 255 merupakan warna putih. Kemudian warna-warna di tengahnya itu adalah warna intensitas warna abu-abu seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada citra biner. Citra biner ini merepresentasikan citra menggunakan 2 warna saja, yaitu hitam dan putih. Jadi benar-benar hitam dan putih, tidak ada warna abu-abu di antaranya seperti itu. Nah, transformasi gray level ke biner ini dapat menggunakan B1 jika L-nya lebih dari TH atau 0 jika L-nya kurang dari TH seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat warna putih itu menggunakan angka 1, sedangkan 0 itu diwakilkan dengan angka 0 seperti itu. Kemudian ada format file citra. Nah, citra sendiri atau gambar ini mempunyai banyak sekali format ya yang dapat digunakan. Yang pertama itu ada BMP atau Windows Bitmap. Kemudian ada Tag Image File Format atau TIFF, ada GIF, Graphic Interchange Format. Nah, GIF ini adalah sebuah format gambar yang cukup unik ya, karena dia dapat bergerak, dapat menghasilkan gambar yang bergerak seperti itu. Kemudian keempat ada PNG atau Portable Network Graphics, adalah format yang paling banyak digunakan dan paling umum.
karena dia dapat menyimpan kualitas gambar yang sangat tinggi. Kemudian ada JPEG atau Joint Photographic Export Group yang merupakan format standar untuk gambar kamera-kamera hasil fotografi. Kemudian ada juga JPEG 2000. Nah, di sini ada beberapa penerapan dari pengolahan citra itu sendiri. Citra itu diterapkan dalam berbagai bidang ya, yaitu seperti citra medis, citra satelit, aplikasi militer seperti surveillance atau satelit gitu. Kemudian ada aplikasi pemetaan, aplikasi teknologi informasi multimedia, aplikasi pengarsipan, dan masih banyak lagi. Nah, di sini ada juga pengolahan citra dengan Python. Nah, citra sendiri didefinisikan sebagai fungsi dari dua variabel, misalkan P, X, Y. Nah, P itu sendiri sebagai amplitudo, misalnya kecerahan, citra pada koordinat X dan Y. Sedangkan yang dimaksud dengan citra digital itu yaitu citra yang direpresentasikan oleh array dua dimensi atau bahkan sekumpulan array. Jadi setiap elemen array disebut sebagai pixel, seperti itu. Aljabar linier memberikan langkah-langkah pertama ke dalam vektorisasi, menjadikan cara berpikir yang lebih dalam tentang paralelisasi operasi tertentu. Nah, algoritma yang ditulis dalam notasi for loop standar dapat dirumuskan ulang sebagai persamaan matriks yang memberikan keuntungan signifikan dalam efisiensi komputasi. Kemudian metode tersebut digunakan di pustaka Python utama seperti NumPy, SciPy, Scikit-learn, Pandas, dan TensorFlow. Nah, GPU telah dirancang untuk menjalankan operasi aljabar linier ini yang dioptimalkan untuk menghasilkan pengolahan citra yang bagus. Kemudian saya akan menjelaskan tentang scalar, array, matriks, dan tensor. Apa itu scalar? Jadi scalar adalah bilangan tunggal. Dalam matematika perlu untuk mendeskripsikan himpunan nilai yang termasuk dalam scalar. Notasi menyatakan bahwa nilai scalar atau huruf kecil adalah elemen dari atau anggota dari himpunan bilangan real. Contohnya 2. 2 itu sendiri adalah bilangan scalar. 3 itu juga scalar. Apabila mereka berdiri sendiri. Kemudian ada array. Array adalah ring yang berisi kumpulan data dengan tipe serupa. Teknologi ini dapat digunakan untuk mempermudah penghitungan data karena mengelompokkan data-data berdasarkan kesamaannya. Contoh 1, 2, 3, 4, 5. Apabila mereka digabungkan dalam satu grup yang sama, maka kita bisa sebut ini sebagai array. Nah, kemudian ada juga yang namanya matriks. Matriks adalah array persegi panjang yang terdiri dari angka-angka dan merupakan contoh tensor order 2. Nah, jika dan merupakan bilangan berapa positif, maka matriks tersebut berisi angka dengan baris dan kolom. Nah, jadi matriks itu bentuknya seperti sebuah tabel di mana ada baris, ada kolom yang digabungkan menjadi sebuah matriks seperti itu. Kemudian ada tensor. Tensor adalah entitas yang lebih umum dari suatu tensor, merangkum scalar, array, dan matriks. Jadi tensor itu sendiri adalah ada vektor atau matriks di dalam matriks sendiri. Jadi seperti vektor matriks 3 dimensi seperti itu. Nah, dapat kita lihat pada gambar ini ada beberapa contoh ilustrasi dari scalar, vektor atau array, matriks, dan tensor. Kemudian ada pengolahan citra dengan Python. Nah, di sini ada beberapa, yaitu image enhance, ada operasi pengolahan citra harus ini. Kemudian ada image enhancement, yaitu memperbaiki atau meningkatkan kualitas tampilan citra dari aspek radiometrik dan aspek geometrik. Nah, aspek radiometrik sendiri adalah peningkatan kontras, restorasi citra, transformasi warna, sedangkan aspek geometrik sendiri dari rotasi, skala, transisi, dan transformasi geometri lainnya. Kemudian ada image compression, yaitu mengurangi ukuran file citra tapi tetap mempertahankan kualitasnya sendiri. Kemudian ada image restoration, yaitu memulihkan atau memperbaiki citra ke kondisi semula. Apabila citra yang ada itu kualitas atau resolusinya turun, maka dapat ditingkatkan menggunakan image restoration ini. Kemudian yang keempat ada feature extraction, yaitu mengekstraksi ciri atau fitur tertentu dari citra untuk dianalisis seperti line atau warna dan yang lain-lainnya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang cahaya dan mata manusia. Jadi penglihatan manusia itu dapat melihat jutaan warna yang berbeda ya, di mana masing-masing warna tersebut merupakan campuran dari panjang gelombang warna tertentu. Nah, penglihatan manusia adalah berdasarkan pada trichromatic theory yang menyatakan bahwa semua warna bisa dihasilkan dengan mencampurkan 3 buah warna utama atau warna dasar. Nah, kemudian ada cahaya langsung atau direct light, adalah sinar yang terlihat apabila manusia melihat langsung ke sumber cahaya, misalnya matahari, lampu neon, televisi, atau monitor komputer gitu. Nah,
Selanjutnya saya akan membahas tentang teknik deteksi tepi. Jadi teknik deteksi tepi itu terbagi ke dalam 4 buah metode. Yang pertama itu ada metode Sobel, merupakan pengembangan metode Robert dengan menggunakan filter HPF yang diberi satu angka 0 penyangga. Metode ini mengambil prinsip dari fungsi Laplacian dan Gaussian yang dikenal sebagai fungsi untuk membangkitkan HPF. Kelebihan dari metode Sobel ini adalah kemampuan untuk mengurangi noise sebelum melakukan perhitungan deteksi tepi. Metode atau operator Sobel merupakan operator yang menghindari adanya perhitungan gradien di titik interpolasi. Kemudian yang kedua ada metode Prewitt, yaitu menghasilkan H yang tingkat akurasinya lebih halus dan lebih jelas seperti objek asli. Sedangkan metode Kenny tidak berhasil menghasilkan H pada objek video. Algoritma Sobel dan Robert dapat mendeteksi H tetapi tidak jelas seperti Prewitt karena ada beberapa tepi yang hilang. Kemudian ada metode Robert. Metode Robert adalah nama lain dari teknik diferensial yang dikembangkan di atas, yaitu diferensial pada arah horizontal dan diferensial pada arah vertikal, dengan ditambahkan proses konversi biner setelah dilakukan diferensial. Nah, teknik konversi biner yang disarankan adalah konversi biner dengan meratakan distribusi warna hitam dan putih. Metode Robert ini juga bisa disamakan dengan teknik DPCM atau Differential Postcode Modulation. Kemudian ada yang terakhir, ada metode LOG atau Laplacian of Gaussian, merupakan sebuah metode pendeteksian tepi yang menggunakan turunan keduanya untuk melakukan proses edge detection dan menghasilkan sebuah tampilan image yang berbeda dengan menampilkan efek relief. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dari deteksi dengan metode Sobel, yaitu yang di sebelah kiri, kemudian yang dengan deteksi tepi metode Kenny atau yang sebelah kanan. Dapat kita lihat seperti ini bahwa metode Sobel hanya menampilkan tepi-tepi dari objek saja, sedangkan metode Kenny ini menampilkan lebih banyak detail dari objek yang dideteksi tepinya. Gitu. Kemudian di sini ada beberapa operasi dasar pengolahan citra, yaitu yang pertama ada ketetanggaan piksel, konvolusi, filter rata, high pass filter, dan low pass filter. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang ketetanggaan piksel. Apa itu ketetanggaan piksel? Nah, jadi operasi ketetanggaan piksel adalah operasi pengolahan citra untuk mendapatkan nilai suatu piksel yang melibatkan nilai piksel-piksel tetangganya. Hal ini didasarkan kenyataan bahwa setiap piksel pada umumnya tidak berdiri sendiri, melainkan terkait dengan piksel tetangganya karena merupakan bagian suatu objek tertentu di dalam citra. Nah, maka dari itu, sifat inilah yang kemudian mendasari timbulnya algoritma untuk mengolah setiap piksel citra melalui piksel-piksel tetangga. Nah, gambar di samping ini memberikan ilustrasi operasi ketetanggaan piksel. Nah, 8 piksel tetangga terdekat dengan piksel f, y, x digunakan untuk memperbaiki menjadi g, y, s di tempat yang sama. Nah, di sini kita bisa melihat dua macam ketetanggaan piksel, yaitu ketetanggaan vertikal dan horizontal, kemudian ketetanggaan keseluruhan. Di sini ada 8. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang filter rata-rata. Nah, filter per rata akan mengaburkan citra. Makin besar ukuran filter, maka citra cenderung makin kabur. Dengan menggunakan filter berukuran besar, maka dapat terlihat jelas pengaruh padding dengan nilai 0 di sekeliling tepi atau batas citra. Nah, filter per rata penting dalam permasalahan-permasalahan di mana aspek yang menjadi perhatian adalah bukan detail dari citranya. Misalnya pengamat hanya tertarik kepada beberapa jumlah objek yang ada pada citra, atau hanya tertarik pada luas daerah gelap dan daerah terang pada citra. Nah, kemudian ada teknik konvolusi. Teknik konvolusi adalah teknik untuk menghaluskan suatu citra atau memperjelas citra dengan menggantikan nilai piksel dengan sejumlah nilai piksel yang sesuai atau berdekatan dengan piksel aslinya. Kita bisa lihat ilustrasinya pada gambar di sebelah sini. Nah, kemudian kita akan membahas tentang high pass filter. Nah, apa itu high pass filter? High pass filter dapat kita gunakan untuk membuat gambar tampak lebih tajam, lebih crispy dan lainnya. Nah, filter ini menekankan detail halus pada gambar, kebalikan dari filter low pass. Nah, penyaringan lolos tinggi bekerja dengan cara yang sama seperti penyaringan low pass filter. Nah, hanya saja menggunakan kernel konvolusi yang berbeda. Kita dapat lihat pada ilustrasi gambar sebelah sini, ada figure 3, ada gambar yang original, kemudian ada figure 4 yaitu hasil dari Gaussian low pass filter, yang kelima ada Gaussian high pass filter, yang keenam ini ada low pass filter in the frequency domain, kemudian yang ketujuh ada low pass filter in the spatial domain, yang kedelapan ada high pass filter in the frequency domain, seperti itu.
Nah, kemudian kita akan membahas tentang low pass filter. Filter low pass atau alias smoothing digunakan untuk menghilangkan noise frekuensi spasial tinggi dari gambar digital. Filter low pass biasanya menggunakan operator window bergerak yang mempengaruhi satu pixel gambar pada suatu waktu, mengubah nilainya dengan beberapa posisi wilayah lokal atau window pixel. Operator bergerak di atas gambar untuk mempengaruhi semua pixel dalam gambar. Kita bisa lihat juga pada ilustrasi sebelumnya bahwa di sini ada Gaussian low pass filter dan original image. Hasilnya dapat cukup signifikan perbedaannya. Pada low pass filter hasilnya terlihat lebih halus, lebih halus dan kabur, sedangkan yang pada high pass filter sebelumnya terlihat lebih tajam. Namun warnanya agak memudar seperti itu. Nah, selanjutnya ada intensity transformation dan spatial filtering. Transformasi intensitas diterapkan pada gambar untuk memanipulasi kontras atau ambang batas gambar. Nah, ini berada dalam domain spesial, yaitu mereka dilakukan langsung pada pixel gambar yang ada, sebagai lawan dilakukan pada transformasi Fourier gambar. Cara untuk mengatasi border issue bergantung pada penggunaan window, yaitu menggunakan padding zero, abaikan area lower windows, sehingga tidak tereduksi oleh ukuran pixel di border. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang citra bitmap. Citra bitmap yaitu representasi dari citra grafis yang terdiri dari susunan raster, pixel, dot, titik, poin, koordinat yang tersimpan di memori komputer, dan nilai setiap titik diawali oleh satu bit data untuk gambar hitam putih atau lebih tinggi atau lebih bagi gambar berwarna. Kerapatan titik-titik tersebut dinamakan resolusi. Nah, semakin tinggi resolusinya, maka gambar yang dihasilkan akan terlihat semakin bagus. Sebaliknya, kalau resolusinya rendah, maka gambarnya akan terlihat jelek, pudar, dan sulit untuk diresapi oleh mata. Kemudian ada beberapa format file bitmap yang populer adalah BMP, PCX, TIFF, JPEG, GIF, dan lain-lain, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Format bitmap ini cocok digunakan untuk menyimpan citra digital yang memiliki banyak variasi dalam bentuknya maupun warnanya, seperti foto, lukisan, dan frame video. Gambar bertipe bitmap sesungguhnya adalah mozaik dari ribuan atau jutaan pixel. Ketika bekerja dengan gambar bitmap, akan mengedit pixel-pixel yang merupakan bagian dari sebuah objek gambar. Jenis citra bitmap ini ada citra warna, citra gerasil, dan citra biner. Ada satu lagi jenis citra yang berlawanan dari citra bitmap, yaitu ada citra yang namanya citra vektor. Citra vektor sendiri bukan tersusun dari raster, pixel, atau yang lainnya, tetapi tersusun dari hitungan matematika atau vektor. Nah, berbeda dengan citra bitmap, kalau citra vektor ini, jika kita zoom sebesar mungkin, resolusi atau kualitas dari gambar citra tersebut tidak akan hancur karena sebenarnya dia bukan sebuah pixel, melainkan sebuah vektor atau hitungan menggunakan operasi komputasi seperti itu. Sedangkan kalau citra bitmap kita zoom, dia akan semakin terlihat pixel-pixelnya, jadi terlihat semakin pecah gambarnya seperti itu. Nah, citra vektor sendiri dia ukurannya lebih kecil dibandingkan citra bitmap karena bukan memuat pixel atau gambar dari dengan bit-bit yang banyak, melainkan dengan hanya hitungan matematika. Gitu. Citra vektor sendiri ada beberapa formatnya, yaitu ada XPS dan yang lain-lain. Kemudian kita akan membahas tentang histogram citra. Histogram citra atau image histogram merupakan informasi yang penting mengenai isi citra digital. Histogram citra adalah grafik yang menggambarkan penyebaran nilai-nilai intensitas pixel dari suatu citra atau bagian tertentu di dalam citra. Dari sebuah histogram dapat kita ketahui frekuensi kemunculan nisbi atau relatif dari intensitas pada citra tersebut. Histogram juga dapat menunjukkan banyak hal tentang kecerahan seperti brightness dan kontras dari sebuah gambar. Karena itu, histogram adalah alat bantu yang berharga dalam pengerjaan pengolahan citra, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Kita sekarang akan membahas tentang normalisasi citra. Jadi dalam pengolahan citra ini, normalisasi adalah proses untuk mengganti jangkauan nilai intensitas pixel citra. Kegunaannya antara lain perbaikan foto berkontras rendah akibat terkena sinar berlebih. Kemudian ada normalisasi, terkadang disebut dengan perentangan kontras atau perentangan histogram. Normalisasi adalah pemetaan citra berderajat keabuan berdimensi n dengan rentang nilai min atau max ke citra dengan rentang nilai min baru atau max baru. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar ini, terdapat rumus normalisasi linear untuk citra berderajat keabuan dilakukan seperti rumus ini, yaitu I baru sama dengan I kurang min
dikali max baru min min baru per max min min plus min baru. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas tentang transformasi Fourier discrete. Transformasi Fourier discrete atau disingkat TFD adalah suatu bentuk transformasi Fourier di mana sebagai grup ganti integral digunakan penjumlahan. Dalam matematika sering pula disebut sebagai transformasi Fourier berhingga atau finite Fourier transform, yang merupakan suatu transformasi Fourier yang banyak ditetapkan dalam pemrosesan sinyal digital dan bidang-bidang terkait untuk menganalisis frekuensi-frekuensi yang terkandung dalam suatu contoh sinyal atau isyarat untuk menyelesaikan persamaan diferensial parsial dan untuk melakukan sejumlah operasi, misalnya saja operasi konvolusi. TFD ini dapat dihitung secara efisien dalam pemanfaatannya menggunakan algoritma transformasi Fourier cepat atau TFC. Nah, selesai. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.